Baik, Mas kalian, kita dengarkan saja tausiah dari Ustaz kita, Bapak Ustaz Gus Ibnu Hajar Al-Haytami, Magister Agama. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Wa qala aidan fi riwayatin ukhra min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan para asatiz dan asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus musolah musolah Al-Barakah Pinus Raya, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, semoga kita yang hadir dicatat oleh Allah sebagai min ahlil khair. Semoga menjadi kafarat dari dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu para jamaah sekalian, yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena atas hidayahnya, taufiknya, sehingga kita bisa mudah melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Berarti atas tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alangkah beratnya berbuat kebaikan kalau bukan karena rahmat Allah, karena taufik dari Allah, mungkin seluruhnya berat berbuat baik. Tapi karena rahmat Allah, taufik dari Allah, yang berat menjadi mudah. Memang kebaikan begitu, perlu diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, nggak ada khitab Allah kepada kita, fastabiqul khairat. Jadi disuruh berlomba-lomba, disuruh kompetisi dalam kebaikan. Karena kebaikan itu banyak ujian cobaannya, maka berlomba-lombalah. Tampilkan bagaimana takwa kita kepada Allah yang paling baik. Tampilkan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Kadang-kadang bukan persoalan kuantitas, tapi persoalan kualitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menampilkan, mempersembahkan ta'abudian kita, ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah secara totalitas. Gitu Pak ya. Jadi Islam itu kan secara etimologis artinya pengabdian, taslim. Ya, menyerahkan diri kita kepada Allah secara totalitas, bukan setengah-setengah. Kalau Allah saja sudah totalitas memberikan rahmat, kenapa kita enggak totalitas dalam mengabdi? Ketika Rasulullah SAW sudah totalitas memberikan cintanya kepada umat, kenapa kita tidak totalitas cinta kepada Rasulullah? Bahkan untuk pintu masuk kepada Allah adalah melalui mahabbah, cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini nikmat yang harus kita syukuri, karena mungkin enggak semua orang dapat. Betul Pak ya? Enggak semua orang dapat. Mungkin ada yang di pasar, di Sipon penuh banget tadi. Makanya sampai motor sampai banyak amat, kredit semua kali itu. Sampai penuh banget, tapi kita alhamdulillah ditakdirkan Allah duduk di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan ke haribaan alam junjungan kita Sayyidul Mawjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah saya bisa bermuajahah kembali dengan bapak-bapak sekalian di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan jadi wasilah kita diberikan umur yang berkah oleh Allah. Mudah-mudahan jadi wasilah Allah murahkan rezeki kita, Allah berkahi usia kita. Karena apalah umur yang panjang, kalau makin panjang nggak nambah kebaikan. Gitu. Jadi kuncinya, rumusnya minta umur yang berkah, bukan umur yang panjang. Kadang ada orang umurnya panjang tapi sablengnya nggak insap-insap gitu. Ya, kumatnya itu kagak sembuh-sembuh. Ada orang yang rezekinya banyak tapi amal sedekah berat. Ada. Kita pengen rezeki dikasih cukup tapi ringan tangan kasih sedekah. Kita pengen umur yang panjang ini, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah semakin nambah kebaikannya. Itu yang kita pengen. Karena modal kita itu bukan cuma teori menghadap Allah ya Ustaz ya. Bukan cuma teori. Kalau teori profesor doktor mungkin masuk surga duluan. Bukan teori, karena kata Imam Syafi'i, pengen menghadap Allah, bekalnya adalah amal. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil amal. Orang yang pengen akhirat, kata Imam Al-Syafi'i, adalah bil amal, pakai amal saleh. Bahkan kata Imam Sayyidut Ta'ifatain, Imam Junaid Al-Baghdadi menjelaskan bahwasanya orang yang hanya roja. Nah ini kadang-kadang orang nggak bisa bedain mana amal, mana roja. Amal itu hanya angan-angan doang, tapi actionnya nggak ada, nol. Nah ini yang Allah benci sama orang begini. Tapi kalau roja, makaronahul amal, harapan yang disertai amal namanya roja. Berarti ada harapan yang menjanjikan gitu. Nggak cuma sekedar pengen, saya pengen ke masjid, tapi nggak jalan Ustaz, jadi kagak nyampe-nyampe. Saya niat besok pengen sedekah nih, tapi kagak ngeluarin duit juga, ya kagak sedekah namanya. Makanya setiap azam, rumusannya versi Al-Quran, harus tawakal sama Allah. Setiap azam kita, azam sama niat beda. Azam itu baru pengen, kalau niat itu muqtarinan bifi'lih, harus dibarengi dengan amal. Saya besok nih pengen ke masjid, kan besok perginya, ngomongnya sekarang, azam. Kalau baru azam, tawakallah kepada Allah. Karena apapun yang terjadi di hari esok, gak pernah kita bisa memastikan terjadi. Betul Pak? Illa ayyasha Allah. Suatu saat Nabi kan pernah ditanya oleh para sahabat itu, ya Rasulullah, begini kata Nabi, ya suatu saat nanti saya akan, besok mungkin wahyu turun, begitu kata Rasulullah. Turun ayat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi apapun yang urusannya itu, esok hari, suatu saat nanti, sering-seringlah kita berucap insya Allah. Karena pada prinsipnya manusia tidak punya haul, tidak punya kuah, tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, sekalipun fitness mulu Pak Haji tiap hari. Kalau tidak Allah izinkan, apapun itu bentuknya kebaikan, keburukan, tidak akan terjadi di muka bumi ini. Betul nggak? Jadi biiznillah semuanya karena izin Allah. Toh orang maksiat juga kalau bukan karena izin Allah nggak jadi Pak. Berarti Allah izinkan maksiat, iya, tapi Allah nggak perintah, tapi Allah nggak ridho, tapi Allah izinkan. Kenapa? Orang berbuat jahat itu juga kalau bukan karena izin Allah nggak akan terjadi. Loh kok Allah izinkan? Biar kita tahu ada barometernya, mana orang baik, mana orang buruk, mana orang punya niatnya ikhlas, mana tidak. Dunia itu begitu Pak, harus zauj, dia itu harus ganda, berpasang-pasangan. Yang infirad, yang tunggal, yang wahid, cuma yang singular cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain Allah masih wallah, pasti berpasang-pasangan. Ada orang ta'i, ada orang muti'in, ada orang asin, ada orang taat, ada orang maksiat. Ada orang yang kadang-kadang orangnya pendiam, ada orang yang banyak bicara. Saya itu Mak. Ada orang yang kadang-kadang ya butuhnya seperlunya saja, ada yang perlu banget sama orang. Jadi beda-beda. Itulah dinamika kehidupan. Yang namanya kehidupan itu kan dunia 50-50. Nggak bisa dipastikan pasti benar, tidak juga dipastikan pasti salah. Cuma kita punya rambu-rambu, qawanin, namanya syariat. Itulah yang nanti jadi pedoman hidup menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing oleh Allah. Akal kita juga bisa, tapi akal nggak punya kapasitas untuk bisa menembus sesuatu yang sifatnya transenden, bersifat wahyu, yaitu Al-Quran. Maka butuh bimbingan wahyu. Nah, wahyu itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, kita akan bahas pada malam hari ini tentang persoalan
yang ini merupakan musuh besar kita dalam diri kita. Jadi kita untuk saat ini mungkin konteksnya kita nggak seperti zaman Rasulullah, di mana Islam itu baru pertama sangat luar biasa transmisinya, penyebarannya sampai ke kota-kota yang mungkin dulu-dulu tuh nggak ada prediksi akan ditaklukkan. Bagaimana Romawi bisa ditaklukkan oleh para sahabat, bagaimana daerah-daerah seperti Afrika, Baghdad sampai jadi peradaban Islam, khususnya keilmuan Islam, itu pun karena luar biasa, mungkin karena siasah akidah i'tiqadiyah dari Rasulullah, sehingga Islam itu bisa masuk ke penjuru-penjuru yang mungkin nggak punya prediksi bisa masuk ke situ. Itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prospeknya ma'rakatil qital namanya. Tapi Bapak harus tahu bahwa musuh kita yang sangat dekat, dan itu pasti seenggaknya dua. Satu, setan. Betul nggak Pak? Sepakat? Sepakat. Semua pasti sepakat kalau setan musuh manusia. Makanya jangan pernah berteman dengan setan. Oh, Ustadz, kan ada jin Islam tuh katanya, boleh nggak kita minta? Jangan, karena jin pas dari diciptakan minar dari api. Semuslim-muslimnya jin, dia juga dari api, dari bangsa syayatin, punya tipu daya. Toh lebih mulia kita sebagai manusia ketimbang bangsa jin dan setan. Bahkan manusia bisa lebih mulia dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman tergantung orangnya. Lah kalau begitu, yang lebih mulia dari manusia, lebih mulia dari malaikat siapa? Ya para wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau dibandinginnya orang-orang yang maksiat, ya lebih mulia malaikat, gitu ya. Yang kedua apa? Ada musuh kita yang dekat tiap hari ada. Apa? Nafsu. Ya. Yang di luar. Dua-duanya. Ya, boleh. Di luar pada nggak kedengeran. Kayak permen ini. Nafsu itu tiap hari ada. Mau Bapak ke musola ngikut, ke pasar ngikut, kemana aja ngikut, makan ke kamar mandi ngikut, lagi sholat ngikut, lagi berbuat baik ngikut. Itu nafsu. Maka kata Rasulullah, musuh terbesarmu sebetulnya atau perang yang sesungguhnya bukan engkau perang di ma'rakatil qital, di medan perang, tapi bagaimana engkau jihadu nafsak, yaitu mengusahakan, menjihadkan, mengupayakan, meminimalisir, memerangi nafsu yang biasanya orientasinya adalah ambisi, ambisi duniawi, ambisi politik, apapun itu. Lah emang kita ibadah boleh nggak pakai nafsu? Sangat boleh. Tapi kalau nafsu itu tidak dididik dengan keilmuan, dia akan merajai akal kita, sehingga akal kita ini jadi babunya nafsu. Ketika nafsu ini jadi memotori semua organ tubuh kita, yang ada Pak, yang timbul dalam tubuh manusia, satu, sifat bahimiyah. Apa itu? Sifat binatang, hewan. Pernah nggak Bapak ngelihat di WC umum ada kambing lagi BAB? Ada nggak pernah ngelihat kambing itu masuk mall belanja? Kan nggak ada. Tapi orang sekarang Pak, manusia lebih dari bahima. Berbuat maksiat udah nggak malu-malu lagi di muka umum, betul nggak? Udah nggak malu lagi. Bahkan meninggalkan sholat biasa saja Pak. Bersyukurlah siapapun yang ketika meninggalkan kewajiban Allah masih ada rasa khawatir, berarti imannya masih dijaga Allah. Ada orang lupa ninggalin sholat subuh karena mungkin kesiangan, udah dikodok, nanti aja, udah tanggung aja kata, tanggung. Loh, utang sama manusia saja sampai Allah jelaskan dalam akhir surat Al-Baqarah, itu satu lembar isinya proses hutang semua. Itu urusan duniawi, transaksi kita kepada manusia, apalagi hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan oh ada kodok dalam persoalan sholat, ada yang bilang tidak. Tapi jumhur ulama yang kuat mengatakan ada, karena bahwa itu tadi analoginya, bahwa hutang kepada Allah itu aula bitakdim, lebih diutamakan daripada kita transaksi dengan manusia. Segitunya Rasulullah SAW menekankan bahwa kita ketika hutang dengan manusia harus dilunasi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Adapun hadis kunna nu'maru bi qada'is saum la bi qada'is salat dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha, itu khusus untuk perempuan. Makanya perempuan nggak qada salatnya. Tapi kalau puasa Ramadan
Kalau laki-laki nggak ada alasan tuh orang head kagak main kagak sih. Ya, itu kudu itu mah kalau perlu lebih getol lagi. Kalau saya terlalu banyak ninggalinnya, ngodoknya bagaimana? Ala masyi'tum, bagaimana kamu mampu, seingat kamu, karena Allah juga pasti tahu kondisi kita, gitu. Jadi berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian, kata ada seorang ulama besar dari Yaman, namanya Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Ya, ini beliau ini dari lahir buta, nggak ngelihat matanya, tapi menulis kitab mu'allafat katsirah. Banyak sekali kitab-kitab karangan beliau, cuman didikte murid-muridnya yang menulis. Ya, ini salah satu wali Allah karena dari lahir tidak bisa melihat, sehingga jadi wali besar, jadi orang saleh, jadi panutan pada saat itu, ya, yang mencerminkan akhlak yang baik, suluk yang baik, ya, sehingga muridnya dan banyak sekali sampai sekarang di Indonesia masih banyak yang istifadah dengan beliau dari melalui karya-karyanya. Apa kata Sayyid Abdullah? Fa innaha al-ammaratu bisu. Nafsu kalau dipiara, diternak, diempanin, itu bisa amarat bisu, nuntun kita untuk jatuh kepada lubang kejelekan, untuk jatuh kepada lubang maksiat. Makan minum boleh Pak? Boleh. Itu dalam konteks hukum legal formal atau fikih, hukumnya mubah-mubah saja. Padahal kalau kita secara teoritis, mubah itu bukan hukum, Ustaz. Hukum itu pasti ada taklif, sehingga seenggaknya harus ada taklif. Taklif itu beban. Mau itu bebannya jazim, tegas atau enggak. Makanya ulama ikhtilaf, emang mubah hukum. Itu secara teoritis. Tapi yang kita pahami, mubah juga termasuk hukum. Tergantung bagaimana tasarrufnya. Itu. Makan minum mubah, tapi kalau ikutin tata cara Nabi, kira-kira dapat pahala enggak? Dapat. Tidur boleh kan? Tapi kalau ikutin cara Nabi, tidurnya itija, menghadap kiblat, wudhu dulu. Ini kadang-kadang kita dari ceplok-ceplok, dari mana aja tuh Pak Haji, dari mana aja ngayap malamnya, elak kagak pakai wudhu lagi, langsung tidur, bangun kesambet. Dari mana-mana, kakinya belok, nggak nyuci kaki. Harusnya wudhu dulu, wudhu isi bakal dianjurkan sama Rasulullah dalam riwayat hadis sahih. Kalau sebelum tidur Bapak nih duduk dulu nih, begini nih di kasur, di tempat tidur ya, di tempat tidur, baca tasbih, tahmid, takbir, seperti ba'da salat maktubah tuh. Cuma ditambah takbirnya 34, bukan 33. Ya, bukan 34, 33. Itu Bapak secapek apapun, walaupun tidur malamnya cuma 15 menit, bangunnya fisiknya tetap kuat, nggak ngerasa lemah. Mau dibuktikan? Malam ini nanti buktikan, saya udah rasakan itu. Ya, kalau misalnya lagi tidurnya kurang itu Pak Haji, tapi alhamdulillah pas bangun loh kok begini ya. Itulah syariat Allah, nggak pernah bohong Pak. Nggak pernah bohong. Apapun syariat Allah itu pasti maslahatnya buat manusia. Namanya manusia kadang aktivitasnya banyak. Gitu ngayabnya malam, pulang jam 2. Nonton bola. Nggak kali sini Mak. Ya kadang ngayabnya malam, pulang jam 3, pengen sholat subuh nanggung, tidur dikit gitu. Ya. Bapak kalau mau tidur udah masuk waktu sholat, sebetulnya makruh hukumnya. Ini udah masuk waktu sholat terus tidur, makruh. Tapi kemakruhan itu hilang kalau Bapak minta orang rumah, tolong nanti bangunkan saya pengen sholat. Kadang-kadang kan kita kagak ngeruin begitu, langsung pulas aja ngorok. Tahu-tahu ninggalin sholat, bablas, dosa. Bukan dosa ininya karena orang ketiduran, kan sebetulnya mah tidak taklif, cuma dosanya karena sengaja. Itu loh. Tidur pada waktu di mana Allah sudah memerintahkan harus ada kewajiban salat, harusnya ada antisipasi, ya. Wala yaghfalu anha wa intanaha fil ma'rifah. Yakinlah nafsu dalam diri kita itu juga ada pada binatang. Maka nafsu prinsipnya satu, membuat manusia liar seperti bahimah. Yang kedua, sering membuat manusia lalai. Maka saya katakan dimanapun, yang membuat manusia sering lalai, bahkan kelalaiannya melebihi karakter manusia itu sendiri, itu nafsu. Kan lalai itu karakter manusia Pak ya? Karakter itu. Bahwa manusia itu pelupa, itu karakter. Tapi ketika nafsunya lebih dominan, maka goflah itu menjadi karakter yang akut. Sehingga kita nggak pernah nikmat merasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Pak? Sering pasti merasa begitu. Ya, kita semua sering pernah merasakan demikian. Maka kata Rasulullah SAW, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana mura'ihan laha. Rasulullah tuh sering menjaga nafsunya. Nafsu itu biasanya nanti akan berkembang jadi syahwat. Jadi syahwat. Nafsu syahwat. Gitu.
Kalau udah jadi syahwat, apa yang ada apa? Ada nggak syahwat-syahwat biasanya identiknya kepada yang positif apa negatif? Selalu negatif. Yang positif dikit. Wah, saya syahwat banget nih sholat, goroh lagi. Apa tuh? Ya, bohong. Ya, itu tipu daya syahwat, tipu daya nafsu aja itu, menjerumuskan manusia. Akhirnya karena nafsunya sering dipupuk, yang ada apa? Sombong, hasad, dengki, sum'ah, ujub, penyakit hati yang lain yang bisa menghalangi dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah min zalik. Wa musta'izan lillah, Rasulullah dimanapun selalu berlindung kepada Allah dari jahatnya nafsu. Nabi kan maksum, tapi Nabi manusia biasa nggak Pak? Berarti punya nafsu juga sama. Cuma kata Rasulullah, saya adalah manusia yang paling bisa mengendalikan syahwat. Rasulullah boleh lo nyium, Rasulullah pernah lo nyium istrinya lagi puasa. Nabi, lah kita mah takut kendor doang celana. Kita Nabi bukan, wali bukan. Kalau Nabi itu paling bisa mengendalikan syahwat dan nafsunya. Ya, kadang-kadang ada juga ulama yang menjadikan itu boleh dikata. Ya, asyummu itu boleh, ya, atau takbil itu boleh saja dalam keadaan puasa atau siam. Ya, musta'izan billah min syarriha. Rasulullah selalu minta perlindungan kepada Allah untuk supaya dijauhkan dari kejelekan syahwat dan hawa nafsu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Ma ana wa nafsi illa qara'i ghanamin kullama dhammaha min janibin intasharat min janib." Saya bersikap kepada nafsu saya dalam diri saya, kata Sayyidina Ali, seolah-olah seperti saya mengembala kambing. Jadi jangan kalah, Pak. Coba kita kalau puasa, apa aja digarap, dibeli kan. Padahal mah makan ya Allah. Paling cuma lontong satu biji, itu juga udah kenyang. Ya itu syahwat. Apa aja pengen dibeli. Padahal syahwat doang itu. Jadi berlebih-lebihan dalam yang halal itu juga bisa menjadi hijab antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah dengar hadis, saya kayaknya pernah sampaikan di Ar-Rayyan. Ada Rasulullah pernah bersabda, dunia ini dilaknat Allah seluruhnya kecuali 3 orang. 1, muta'allim, orang yang selalu belajar menuntut ilmu. Yang kedua, mu'allim, orang yang selalu mengajarkan mengamalkan ilmu. Yang ketiga, zikrullah, atau dalam riwayat lain zakirullah, yaitu orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak dilaknat Allah. Karena dunia ini dilaknat Allah, maka apa saja yang orientasinya dunia itu nggak ada baiknya. Timbul pertanyaan, kagak baik sih dicipta Pak Ustadz? Katanya dunia nggak baik, dilaknat Allah, ngapa dicipta? Bagi orang beriman, dunia ini bala. Bala itu bisa 2 makna Pak. 1, bala hasan, bala tapi casingnya cakep, baik, dikasih rezeki banyak sama Allah, begitu, casingnya bagus. Cuma kadang-kadang terlena, banyak rezeki makin sombong, makin pelit, medit, koret, pantat kuning, dan seterusnya. Makin banyak makin tinggi pangkatnya, bukan makin rendah hati. Itu namanya bala tapi casingnya bagus. Wa balawnahum bil hasanat wasaiat, kata Allah, la'allahum yarji'un. Aku berikan ujian bagimu dengan casing yang baik. Kadang casingnya buruk. Kalau kita kan bala udah ditranslate jadi bahasa Indonesia, jadi konotasinya buruk aja Ustaz. Tapi bala dalam bahasa Arab multi makna itu. Karena Al-Quran bilang begitu, ujian itu ada yang baik casingnya, ada yang buruk. Tergantung bagaimana seorang muslim menyikapinya. Gitu loh. Jadi nggak ada istilah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita dikasih ujian cobaan itu, ini dunia sebagai cobaannya, ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, lah enak banget masuk surga. Kagak ada ujian, nggak ada cobaannya, kayak anak sekolah pengen naik kelas, nggak pakai UAS Pak. Enak apa kagak? Lah enak, itu mah kagak kelihatan mana yang pinter, mana yang geblek, mana yang rajin ngapal, mana yang enggak. Apalagi di pesantren ngapal mulu. Saya di pesantren dulu ngapal kitab ini, ngapal ini, diapalin Pak. Kalau Quran sih mending ada harokatnya. Lah kitab keriting disuruh hafalin. Saya masuk kampus jurusan Dirasat Islamiyah yang S1 saya yang kerjasama dengan Al-Azhar Kairo. Sama.
Untuk UAS syaratnya hafalan kita. Buat ampun kata saya Allah. Ya. Nah itu jadi banyak hafal itu juga bisa menguji kualitas kita, ya, menguji kapasitas kita bahwa alam dunia ini supaya menjadi barometer mana yang muttaqin, mana yang tidak. Mana yang durhaka, mana yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak enak naik tingkat, nggak ada ujiannya, nggak ada cobaannya. Jadi nggak ada rasa kompetisinya, nggak ada rasa kompetisi berlomba-lomba. Ini para jamaah sekalian. Dan setengah jam ya. Dan selanjutnya kata Said Abdullah bin Al-Haddad, tahu nggak kalau nafsu itu selalu mengajak kita untuk mendualismekan Allah secara nggak langsung, Pak. Wa yu'lamu annaha talabat an takuna lillahi diddan. Nafsu itu selalu memframing apa saja yang ada di alam dunia ini itu merupakan didnya Allah. Apa itu? Kebalikannya. Ngajaknya kepada kebalikan terus, bahkan nidan bagi Allah, bahkan syarik bagi Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah cinta dunia apa? Yang lain Masya Allah udah nggak ada pentingnya udah. Orang cinta duit nah tadi pagi saya baru kuliah subuh ngisi di Taman Royal 3. Kuliah subuh saya bahas tentang lepaskan diri kita dari mentingkan urusan rezeki. Kan banyak orang begitu masih kebakaran jenggot soal duit. Kagak makan dah gua besok dah, gua dipecat hari ini dah. Loh, binatang saja nggak ada yang gawe, tapi nggak ada yang mati, kecuali dia dipiara terus kagak dikasih makan sama majikannya atau sakit. Loh, ini manusia punya akal pikir, punya perasaan, punya zauk, dibimbing wahyu, ada Quran, diutus nabi, masih takut urusan rezeki. Amatiran imannya. Saya gituin aja dah. Ceramah apa ngomel kata saya. Gitu. Ternyata begitu. Ternyata bagaimana hati kita biar lapang itu susah. Orang terlalu kayaknya kalau mah duit, hidupnya duit mulu. Jangan, Pak. Takutnya itu jadi syarik. Kita bukannya mengabdi kepada Allah, malah mengabdi kepada urusan dunia. Nanti di hadapan Allah kita begini, ngabdinya masih apa? Ini kira-kira pakai bahasa Cipondo ini mah. Ngabdinya masih apa? Sama duit, dunia. Minta sama dia. Fatlub robban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Allah tuh maha pencemburu loh, Pak. Bukan bini kita doang. Allah juga maha pencemburu, bukan perempuan doang. Kalau Allah sudah diduakan, Allah akan marah. Kalau sudah murkanya Allah, itu melebihi murka-murka teman-teman kita. Kalau orang kita mah kadang-kadang masih takut, ya Allah aja kayaknya marah sama kita. Pak, celaan manusia itu biasa saja. Jangan dijadikan musibah berat, bukan. Itu dinamika hidup. Pujian manusia pun anggap biasa saja. Tapi kalau pujiannya datang dari Allah, pujiannya datang dari Rasulullah, Bapak boleh berbangga diri, Bapak boleh bersyukur, bahkan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau celaannya dari Allah, celaannya dari Nabi melalui keterangan nas, Bapak harus khawatir sekhawatir-khawatirnya, karena itu berkaitan dengan nasib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu biasa saja, Pak. Kita pengen tinggal dimanapun, nggak akan pernah kita bisa nyari orang sekampung baik semua. Nggak ada. Pasti ada aja Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Pasti ada. Nggak cuma dari zaman dulu, sampai sekarang Abu Jahal titisannya tetap ada. Dengki sama orang berdakwah didengkiin. Ada. Makanya Nabi sampai hijrah ya Pak Ustadz ya. Nggak bisa, dakwah di kampungnya nggak bisa. Hijrah Muhammad. Di kampung lu, encing lu begitu dengki. Begitu hijrah. Makanya saya hijrah mulu kemarin. Hijrah Muhammad. Kenapa? Pasti ada aja orang begitu. Kan tiap nabi ada orang begitu. Dulu zaman Nabi siapa? Nabi Musa sama Nabi Harun itu saudaranya, ada Musa Samiri. Ya kan? Yang kemudian ketika ke gunung Tur, akan ada surat At-Tur itu, ada Tur Sina, itu malah diselewengkan, malah menyembah sapi. Itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Nah, Musa Samiri yang disebutkan dalam Al-Quran dididik oleh para malaikat malah jadi musyrik. Pasti ada aja ujiannya. Coba apalagi kita cuman sekedar ya ustadz kampung, ujiannya pasti ada berat, pasti ada.
Nabi lebih berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas balaan an-nabiyun summa salihun. Orang yang paling berat ujian hidupnya dua, kata Rasulullah. Satu, para nabi. Kedua, para wali Allah, para orang saleh. Kalau Bapak pengen jadi orang yang saleh, maka tabahlah setiap ada ujian dan cobaan. Semakin banyak ujian, berarti pangkatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, begitulah cara Allah mendidik hambanya, supaya tidak cengeng. Dikit-dikit pengen di alam, dikit-dikit pengen di alam. Nggak di alam sama Allah. Ente bener takwa, nggak akan di alam oleh Allah. Dikasih ujian. Coba tunjukkan takwamu, totalitas atau tidak. Nah ini para jamaah sekalian. Wanidan fi matalibatiha. Ya. Jadi biasanya nafsu itu satu, mengajak kita kepada sesuatu yang berlawanan dengan syariat. Yang kedua, menjadikan yang objek nafsu itu sebagai syarik, sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Bapak nggak kerasa. Kayaknya gue kayak demen banget sama dunia nih kayaknya. Kayak demen banget. Tuh kagak kerasa tuh. Kecuali keberasanya kalau di tempat-tempat yang baik tuh. Kalau udah disentilnya, tak, oh iya. Ntar pulang, kambuh lagi. Ibnul Jauzi pernah nulis buku, judulnya luar biasa, Sayyidul Khatir. Saya pernah baca buku itu. Ya, apa kata Ibnul Jauzi? Saya nulis buku ini berawal dari murid-murid saya yang ngaji, kata Ibnul Jauzi. Itu sadarnya di majelis doang. Pulang majelis angot lagi. Angot lagi. Makanya nulis kitabnya namanya Sayyidul Khatir, memburu khatir, lintasan yang ada dalam hati sebagai musuh manusia. Kalau buruan secara zahir mah gampang, tembak aja pakai senapan atau jaring kena. Tapi kalau dalam hati susah, Pak. Kalau bukan karena ilmu, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah duduk dengan orang saleh. Sering-seringlah duduk dengan orang para alim ulama. Sering-seringlah duduk di tempat-tempat yang baik. Karena itu tempat hidayah dan taufik dari Allah. Sedikitkanlah duduk-duduk di pasar. Karena itu tempat orang banyak yang magrur. Apa tuh magrur? Tertipu. Sekarang saya tanya, Pak, orang banyak ngurangin timbangan di mana? Ya lo kan di Musola Al-Barkah. Orang banyak kagak puasa di mana? Pasar kan? Pasar. Orang banyak nyolong sendal di mana? Loh, ngapa di masjid bilangnya? Berarti sering. Ya Allah, bukan saya doang berarti Pak Ustadz. Hatta di Masjid Al-Azham, di Al-Azham Pak, Al-Azham kan masjid gede. Satpamnya bejubel. Dulu saya nganter bapak, waktu itu orang tua saya khutbah, saya nyupirin, udah di dalam bedug sih Pak, naruh sendal dalam bedug. Kan bedugnya segede alaihim gamreng itu, bedugnya. Astaga, pas pulang kata saya, astagfirullahaladzim, kopong amat, mana sendalnya ini? Ya Allah, segitu lihainya. Kayaknya ini orang sering udah ngintek dari jauh-jauh hari kayaknya. Peginya pakai sendal jepit 10.000, pulangnya pakai pantopel. Maka yang 200.000 dia pilih, wah mumpung gratis, dia pilih. Tapi emang nggak ada ya orang hilang sendal pasar ya, kebanyakan di masjid. Ya wajar aja Pak Haji karena dilepas sendalnya. Emang ada orang masuk sholat berjamaah lah pakai sendal itu? Kagak ada. Emang kalau tempat-tempat lain, kalau tempat ibadah lain kan sendalnya masuk. Kalau kita mah sendalnya dilepas. Jadi yang hilang sendal. Kalau di tempat lain sendalnya masuk, nggak hilang, motornya hilang di luar. Nah itu, ya banyak ujian, cobaannya, ya. Nah itu, jadi sering-seringlah duduk di tempat yang baik, sering-seringlah duduk dengan para ulama. Ya, ulama itu ukurannya bukan seberapa banyak ilmunya, bukan. Buat saya gitu ya. Karena yang dijelaskan oleh para ulama dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ulama itu adalah orang yang paling takut sama Allah. Paling takut sama, setakut apa dia sama Allah, tingkat keulamaannya tinggi. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, meskipun alim, cerdas, dia bukan ulama. Merasa takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Pak, mohon maaf, meskipun orang awam, ngajinya cuman simak saja, tapi rasa takutnya kepada Allah tinggi, itu yang patut dihormati. Buat saya nggak pernah merasa bangga-bangga, nggak pernah merasa apapun. Bahkan saya pernah bilang, saya ngomong di sini dosanya lebih banyak saya daripada bapak-bapak sekalian. Itu. Cuman karena tuntutan susah juga. Maksudnya begini, orang nuntut ilmu nggak diamalin Pak, itu uljima bil jamin minan nar. Ilmunya akan melilit dia nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan konsekuensi. Cuman kita harus mawas diri gitu ya.
Istighfar jangan pernah lupa tiap hari, itu ajaran Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah jangan pernah ditinggalkan tiap hari, karena Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya yang senang selawat. Nah itu jadikan keistiqomahan kita setiap hari. Jadi nggak hanya ibadah-ibadah wajib Pak, ada ibadah tambahan. Bapak tahu nggak ibadah sunnah dalam fikih namanya nafilah? Nafilah itu artinya ziyadah, ibadah tambahan. Segitu rahmatnya Allah sampai ada perintah tambahan. Kali-kali aja sholatnya banyak yang bolong, kali-kali aja sholatnya sholat mikirinnya mah kemana-mana, utang apa, masalah keluarga, akhirnya apa? Ya tadi lupa rokaat mulu. Kata dia nih rokaat 7 pas 10 kata dia. Ya, lupa mulu. Nah, yang begitu-begitu Pak nanti ketambel dengan amal-amal sunnah. Saya nggak bisa Pak Ustadz kalau semuanya. Kayaknya doa banyak banget sih, duha juga tak ada, salat taubat ada, sunnah wudu ada, salat witir ada, salat ini ada. Bapak pilih satu, jadikan amal istiqomah. Mana yang pengen? Silakan. Tapi yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah satu, salat witir. Nggak pernah. Hatta faraqad dunia, sampai Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat witir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Salat duha masih jarang-jarang. Masih jarang-jarang Nabi itu. Yang sering intens salat duha tuh Abdullah bin Umar. Makanya ketika ditanya, wahai Abdullah, Nabi aja nggak pernah salat duha tiap hari, ente salat duha tiap hari, bid'ah tuh. Ditanya, apa jawabannya? Kalau ini bid'ah, ini sebaik-baiknya bid'ah, karena kecintaanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu namanya ikutin torikotnya Rasulullah, ikuti caranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidayah taufik kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan majelis ini Pak, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar, dosa yang kecil, dosa zahir, dosa yang batin yang nggak kerasa. Kita mah kebanyakannya yang kagak kerasa, yang nggak tahu. Mintanya yang nggak, ya Allah ampuni dosa yang nggak saya rasa. Kan kadang-kadang nggak kerasa ya Pak, nggak kerasa lah kayak ngomongin orang ini kayaknya itu begitu, nggak kerasa ya Allah berbuat dosa, mohon ampun sama Allah. Mudah-mudahan itu jadi wasilah hati kita dibukakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebak-tebakan ya. Oke. Yang pertama tadi yang saya sampaikan saja. Yang pertama bahwa nafsu itu memang salah satu titipan Allah dalam tubuh kita ya. Tadi kan saya tuh sudah panjang lebar tuh menjelaskan nafsu tuh orientasinya apa gitu ya. Pertanyaannya adalah biasanya nafsu ini membuat manusia untuk hubud dunia, cinta dunia. Nah, ketika cinta dunia itu efeknya apa? Efeknya apa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kan Pak? Ada yang bisa Pak? Efeknya. Bukan namanya Pak? Ya. Nah, itu namanya Pak. Pak Badri ya. Efeknya Pak Haji? Nafsu itu akan cenderung membawa kita kepada kejahatan, kemudian bisa juga membuat kita menjadi lupa, sehingga menjadi karakter dan cenderung akan mengajak pada menduakan Allah. Iya betul. Betul. Iya betul. Silakan Pak, hadiahnya Pak. Dipilih Pak. Mana aja? Mau warna biru, merah, Mana aja? mana aja. Yang mana aja nggak ada Pak. Yang mana? Ada dua pertanyaan lagi, nanti Pak Ustadz akan menyampaikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang kedua ini khusus untuk yang di belakang ya. Kan suka protes Pak katanya. Saya Udah nunjuk-nunjuk, iya. Tapi nggak disebut. Buat khusus untuk yang di belakang. Silakan Ustadz. Iya. Ya. Bismillah. Pertanyaan yang kedua, ya.
Kedengeran Pak ya? Ya. Pertanyaan yang kedua, tadi saya nyinggung-nyinggung tentang persoalan bahwa perempuan itu tidak wajib qada sholat. Hadis itu riwayat siapa? Tadi saya sebutkan tuh tadi. Ya, riwayat siapa? Bahkan yang ditambah ya. Iya. Siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, jangan bukan Siapa namanya? nama. Aska. Siapa Aska? Apa? Bukan. Alfa Midi. Itu Alfa Midi. Mungkin aktor Muzi kali ya. Iya kali, cuman Apa meeting mana? Salah tadi. bukan. Salah. Tadi Pak Ustadz pertanyaannya, perempuan itu tidak ketika haid tidak wajib untuk qada. Hadis tersebut riwayat siapa? Yang di belakang ada yang tahu? Kalau tidak dalam. ke dalam. Iya. Siap. Iya. Bapak silakan Pak. Siapa Pak? Iya betul. Iya. Aisyah. Silakan Haji Habib. Iya. Ya silakan. Yang mana? Terakhir Ustaz. Iya. Ya. Ya. Pertanyaan ketiga. Tadi saya mengutip pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajah. Bagaimana Sayyidina Ali itu mengajarkan kita cara mendidik nafsu, ya. Analoginya seperti apa? Kan kata Sayyidina Ali, saya mendidik nafsu seperti saya. Nah itu pertanyaannya. Ya, Pak Haji. Seperti orang menggembalakan Seperti kambing. iya, seperti orang mengembala kambing. Jadi iya dikontrol begitu artinya dicancang, ya. Silakan Pak Haji. Ada pilihan. Jadi nafsu itu harus dikontrol seperti mengembalakan kambing. Diulur, ditarik, Iya. ditarik. Terima kasih Pak Ustadz, ilmunya alhamdulillah menambah wawasan untuk kita sekalian, bahwasanya nafsu itu harus kita kontrol supaya nafsunya menjadi nafsu yang baik ya. Kalau nafsunya yang menjerumuskan ya dihindari ya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan barangkali? Saya boleh nanya Ustaz? Oh Iya. boleh. Hanya 2 pertanyaan saja ya, karena udah jam 21:10. Silakan Pak Haji pertanyaannya. Terima kasih. Mohon dijelaskan tazkiyatun nafs, Tazkiyatun nafs. Qorbun Salim. Iya. Apakah Qorbun Salim itu hasil dari tazkiyatun nafs? Baik. Tazkiyatun nafs sama qalbun salim. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi prospek daripada olah hati, karena memang kan dalam keterangan Quran hadis itu banyak sekali Allah katakan bahwa Allah tuh ya'lamu ma fis sudur. Allah tuh paling tahu apa yang kau simpan dalam hatimu. Apalagi ada ayat Quran yang bilang begini Pak, yaumala yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada istilah qalbun salim. Nah, tazkiyah nafs itu artinya proses bagaimana manusia untuk bisa kepada qalbun salim itu. Jadi qalbun salim efek atau hasil daripada proses tazkiyah nafs. Tapi tazkiyatun nafs itu banyak caranya, beragam, nggak cuma satu. Ada melalui proses zikir, ada melalui proses banyak membaca Quran, ada melalui proses latihan husnuzon, ada banyak caranya gitu ya. Tapi efek dari tazkiyah nafs tadi betul, bahwa efeknya atau hasilnya adalah illa man atallaha biqalbin salim, dia akan menghadap Allah dalam hatinya yang selamat, yang bersih, kira-kira begitu ya. Ya. Cukup? Ada lagi? Terakhir? Satu lagi. Yang di luar ada pertanyaan? Setelah ini pertanyaannya nanti tidak ada yang bisa jawab ya? Tidak ada?
Kalau tidak ada berarti udah pada paham semua. Mudah-mudahan rekamannya nanti akan diputar oleh Pak Hidayah, akan di-share ke grup sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz akan kita ingat-ingat di rumah, karena kita sudah tua, karena sekarang ingat sampai rumah lupa. Dan pengumuman untuk infak hari ini berjumlah Rp189.000. Terima kasih. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Undangan pengajian yang akan datang Sabtu malam Ahad tanggal 27 November 2021 di Musola Al Hijrah Pinus Extension. Itu pematerinya? Pemateri Ustaz berapa mana? Ustaz Rido ya. Ustaz Rido tanggal 27 November 2021 di Musola Pinus Extension. Akhirnya ada atas nama pembawa acara, mohon dibuka pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.